Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Adalia Melati Sukma dan teman-teman saya ada Dini Aulia Rizky, Indi Erlianti, Nabila Arpi Putri, dan juga Novi Yulianti. Tujuan kami membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Ibu Yuniati SEMAK. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang job costing. Pembahasan yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Apa itu job costing? Job costing merupakan suatu metode perhitungan di mana biaya produksi yang dikumpulkan nantinya akan dibebankan dan menjadi biaya ke unit produksi. Biaya ini bisa dikatakan sebagai biaya berdasarkan pesanan. Kunci dari perhitungan biaya ini adalah biaya harus dipisah antara suatu pekerjaan yang berbeda dari pekerjaan lainnya dan menyebabkan pemisahannya jelas, jadi bisa ditelusuri dengan baik. Selanjutnya ada beberapa poin mengenai manfaat job costing. Yang pertama, menentukan harga jual. Yang kedua, bahan pertimbangan menerima dan menolak pesanan. Yang ketiga, memantau penerapan biaya produksi. Yang keempat, pemisahan keuntungan yang jelas. Yang kelima, dapat membandingkan laba setiap penyelesaian pekerjaan. Yang keenam, mempermudah mengetahui kesalahan yang terjadi pada proses pekerjaan. Yang ketujuh, menentukan beban produksi. Yang kedelapan, membandingkan biaya aktual. Dan yang terakhir, menyiapkan analisis tren. Selanjutnya, ada tujuan atau langkah job costing. Yang pertama, ada mengidentifikasi job yang jadi objek biaya. Yang kedua, mengidentifikasi biaya langsung job. Yang ketiga, memilih dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke job. Selanjutnya, yang keempat, memasangkan biaya tidak langsung ke setiap dasar alokasi biayanya. Yang kelima, menghitung tarif alokasi overhead, yang rumusnya biaya overhead aktual dibagi dasar alokasi overhead aktual. Yang keenam, mengalokasikan biaya overhead ke job, yang rumusnya tarif alokasi overhead dikali aktivitas dasar aktual. Selanjutnya, ada pendekatan umum job costing. Pendekatan umum job costing terdiri dari dua. Yang pertama ada costing aktual, yaitu biaya tidak langsung didasarkan pada tarif biaya tak langsung aktual dikalikan aktivitas konsumsi aktual. Yang kedua, ada costing normal, yaitu biaya tidak langsung didasarkan pada tarif biaya tak langsung yang dianggarkan dikalikan aktivitas konsumsi aktual. Selanjutnya, siapa yang harus menggunakan job costing? Pertama, Biro Pemasaran dan Periklanan. Agen pemasaran dan periklanan harus memperhitungkan biaya langsung dan biaya periode ke dalam biaya pekerjaan mereka. Biaya periode mengacu pada biaya yang tumbuh dari waktu ke waktu, seperti sewa, perlengkapan kantor, dan utilitas. Kedua, perusahaan konstruksi. Dengan proyek-proyek kompleks yang melibatkan volume dan berbagai bahan yang sangat besar, serta kemitraan dengan beberapa subkontraktor, perusahaan konstruksi sangat bergantung pada biaya pekerjaan untuk memenuhi anggaran dan tetap menguntungkan. Ketiga, perusahaan konsultan. Bekerja pada pengawal mengharuskan bisnis untuk menghitung biaya operasi dan material bulanan mereka sehingga mereka dapat dengan jelas membenarkan biaya mereka sendiri kepada pelanggan. Konsultasi besar dengan tim proyek taktis sangat tergantung pada biaya pekerjaan untuk menjangkau proyek mereka. Keempat, utilitas energi. Mengirimkan energi ke kota atau wilayah menimbulkan banyak biaya, termasuk untuk staf, mekanisme pengiriman bahan, overhead, dan energi itu sendiri. Biaya pekerjaan adalah kunci untuk tetap menguntungkan di sektor margin rendah ini. Kelima, organisasi perawatan kesehatan dan ilmu kehidupan. Lembaga perawatan kesehatan memiliki berbagai biaya seperti untuk peralatan medis dan pemeliharaan peralatan, gaji untuk dokter, perawat, dan staf pendukung, dan biaya vendor seperti kafetaria dan penyediaan makan. Keenam, kantor teknik. Proyek teknik sering bervariasi dalam ruang lingkup dan panjang, dari desain bangunan satu kali dalam kasus rekayasa perumahan hingga konsultasi multi-year dan pekerjaan pengawasan
lokasi dalam kasus konstruksi publik dan pekerjaan sipil. Dalam semua kasus ini, rinci biaya tenaga kerja dan overhead sangat penting untuk scoping proyek yang akurat. Ketujuh, produsen. Di sektor manufaktur, margin keuntungan sering ditentukan oleh skala. Pekerjaan yang lebih kecil cenderung mengharuskan produsen untuk mencapai titik impas atau tetap menguntungkan, bahkan jika itu membutuhkan jumlah pesanan minimum untuk melakukannya. Pekerjaan yang lebih berat dapat dihargai lebih agresif karena keuntungan bertambah saat pengirimkan banyak unit. Biaya pekerjaan dapat membantu produsen mengevaluasi biaya mereka secara akurat dan memperhitungkan biaya tenaga kerja dan overhead bukan hanya bahan. Ke-8, pengecer. Perusahaan retail semakin menjual produk mereka secara online yang membutuhkan gudang besar dan operasi manajemen persediaan. Ditambah biaya membangun, menjalankan, dan terus meningkatkan situs web mereka, uang yang dihabiskan untuk iklan dan kemitraan dengan mitra pemenuhan dan pengiriman. Biaya pekerjaan sangat cocok untuk mengelola campuran variabel yang luas ini dan tetap menguntungkan. Terakhir, ke-9, penyediaan transportasi dan logistik. Jaringan logistik kompleks dan membutuhkan proses yang ketat dan akurat untuk mencapai akurat biaya operasi. Dari biaya tenaga kerja, pengemudi, hingga variasi kecepatan pengiriman tergantung pada umur simpan paket. Biaya pekerjaan memungkinkan organisasi-organisasi ini untuk menghitungkan semua nuansa operasi mereka untuk membentuk harga dan persyaratan kontrak mereka. Kapan sebaiknya menggunakan job posting? Profesional menghitung total biaya pekerjaan di akhir pekerjaan, tetapi mereka menggunakan lembar biaya untuk pekerjaan untuk mencatat informasi saat pekerjaan berlangsung. Pada lembar biaya pekerjaan akan melacak, yang pertama ada bahan yang mereka gunakan pada pekerjaan dan biaya bahan tersebut atau bahan langsung. Yang kedua ada jumlah jam yang karyawan habiskan untuk pekerjaan atau tenaga kerja langsung. Yang ketiga ada biaya overhead per jam. Yang keempat ada biaya unit atau produk layanan jika berlaku. Lalu ada manfaat software akuntansi untuk job costing. Software akuntansi yang memiliki fitur untuk proyek seperti Kledo membuat penetapan job costing lebih mudah dalam berbagai cara, terutama dengan memungkinkan bisnis untuk memecah biaya tenaga kerja untuk proyek besar dan kompleks menggunakan antarmuka yang sederhana dan ramah pengguna. Selain itu, penetapan job costing membantu mengotomatiskan pengakuan pendapatan dan memantau serta melaporkan profitabilitas. Adapun manfaat tambahan dari software akuntansi untuk penetapan job costing. Yang pertama ada estimasi tepat waktu. Perangkat lunak akuntansi membantu membuat biaya pekerjaan lebih mudah dan mempercepat proses. Dari melihat biaya historis dari pekerjaan serupa, sehingga harga bahan yang kita pesan, software ini membantu kita untuk mengkategorikan perkiraan pengeluaran dan melihat biaya detail untuk setiap langkah pekerjaan serta gambaran lengkapnya. Penetapan harga pekerjaan yang akurat. Perangkat lunak penetapan biaya pekerjaan dapat secara otomatis membebankan biaya ke proyek tertentu berdasarkan aturan bisnis yang telah ditentukan sebelumnya. Memastikan konsistensi dan akurasi dalam cara pembagiannya. Jadi, misalnya, kita dapat membedakan antara pengeluaran untuk kampanye pemasaran atau penjualan tertentu. Yang kedua, ada mengurangi konflik pelanggan. Dengan melaporkan biaya secara akurat, perusahaan dapat membuat perkiraan harga yang lebih baik dan menetapkan harapan yang realistis untuk pelanggan mereka. Biaya juga dapat diperbarui di seluruh proyek sehingga dapat berbagi detail pengeluaran dengan klien saat mereka masuk dan kemajuan proyek. Contoh kasus dalam menghitung job costing. Katakanlah kami memiliki bisnis pembuat mainan yang memiliki 2 karyawan yang bernama Alexa dan Charles.
yang membuat mainan dipesan lebih dahulu untuk klien kelas atas. Menurut laporan keuangan yang telah dibuat, kami mengeluarkan biaya ini selama sebulan terakhir. Biaya kain polister 1 juta, isian 1 juta, upah Alexa selama 160 jam 4 juta, upah Charles selama 160 jam 4 juta, gaji Rian 5 juta, sewa pabrik 2 juta, utilitas pabrik 100.000, perbaikan mesin 200.000, persediaan pembersih mesin 100.000. Selama sebulan, kami menerima dan memenuhi pesanan khusus untuk 2 mainan yang menyerupai anak anjing. Karyawan kami menghabiskan 10 jam masing-masing menciptakan mainan yang rumit. Yang pertama, menghitung bahan langsung. Kain dan isian terdiri dari biaya material langsung. Anda mungkin berpikir untuk menambahkan persediaan pembersih mesin ke bahan langsung, tetapi itu dianggap sebagai biaya yang tidak langsung karena tidak berakhir di produk akhir. Bisnis kami mengeluarkan 2 juta dalam total biaya material langsung, tetapi kami harus mencari nilai bahan langsung yang digunakan untuk satu pekerja, karena kami harus membeli bahan unik untuk proyek khusus. Kami tahu mainan anak anjing itu seharga 200.000 dalam bahan langsung. Yang kedua, menghitung tenaga kerja langsung. Hanya termasuk upah pekerja yang menciptakan produk, kami tidak membuat mainan, jadi gaji kami harus dikeluarkan dari tenaga kerja langsung. Hanya jumlah upah Alexa dan Charles dalam perhitungan tenaga kerja langsung. Alexa dan Charles bekerja 320 jam bulan lalu yang menghasilkan 8 juta, yang berarti mereka memperoleh 25 per jamnya. Upah 8 juta dibagi 320 jam kerja langsung. Alexa dan Charles masing-masing menghasilkan 10 jam mengerjakan proyek ini, sehingga biaya tenaga kerja langsung menjadi 500.000. 25 upah per jamnya dikali 20 jam kerja langsung sama dengan 500.000 tenaga kerja langsung. Yang ketiga, menentukan tarif overhead. Langkah pertama dalam mengetahui tingkat overhead adalah total biaya overhead perusahaan. Gaji, sewa pabrik, utilitas pabrik, perbaikan mesin, dan persediaan pembersih mesin semuanya dihitung dalam perhitungan overhead. Overhead perusahaan kami mencapai 7.400.000. Gaji 5 juta ditambah sewa 2 juta, ditambah utilitas 100.000, ditambah perbaikan mesin 200.000, ditambah 100.000 persediaan pembersih mesin. Bisnis kami menggunakan metode alokasi overhead tradisional, dan kami menggunakan jam kerja langsung sebagai pengemudi aktivitas. Karyawan kami bekerja 320 jam bulan lalu, memberi kami tarif overhead 23.130 per jam kerja langsung. Jadi 7.400.000 biaya overhead dibagi 320 jam kerja langsung sama dengan 23.130 tarif overheadnya. Dan yang keempat, mengalokasikan overhead. Alexa dan Charles menghasilkan 20 jam gabungan untuk proyek ini. Kalikan jam kerja langsung dengan tarif overhead untuk sampai pada overhead yang dialokasikan sebesar 402.600. Jadi 130 tarif overhead dikali 20 jam kerja langsung sama dengan 4.200.600 biaya overhead proyek. Dan yang terakhir, tambahan bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Mari kita jumlahkan semuanya bersama-sama, menambahkan bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Total biaya menjadi 200.000.
Bahan langsung ditambah 500.000 tenaga kerja langsung, ditambah 402.600 overhead, sama dengan 1.100.000 2.600. Demikian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.